Selamat sore dan selamat berjumpa lagi di dalam channel ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya percaya bahwa pada saat ini saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat dan di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya sedikit cerita. Ya, dalam tayangan ini kenapa saya katakan demikian, bahwa tadi sore saya melihat ada seseorang yang memposting di akun Facebook, yaitu di salah satu grup, yaitu forum Gunung Stoli, di mana seseorang ini memposting seseorang memualaf yang berasal dari Kepulauan Nias. Ya, saya lupa namanya siapa. Ya, dan kalau ada kawan-kawan yang telah menyaksikan itu, ya kita bisa menilai sendirilah. Ya, tadi saya buka videonya, saya lihat gerak-gerik cewek itu, ya, ketika dia ditanya oleh Ustadz itu, apa yang melatar belakangi Anda untuk bisa masuk ke agama Islam. Dan kalau kita perhatikan apa yang kita lihat dari di situ, ya, si cewek ini dengan terbata-bata dia menjawab pertanyaan Ustadz itu, ya. Tapi saya tidak tahu ini apakah sudah di setel orang itu atau tidak, ya. Itu tidak menjadi masalah buat saya tidak juga peduli, ya. Karena apa? Karena paman saya sendiri juga seorang mualaf, ya. Beberapa bulan yang lalu dia pindah keyakinan, ya. Kemarin itu dia datang ke rumah saya dan kami sedikit cerita mengenai kenapa dia bisa pindah dari agama Kristen, dan dia mengatakan kepada saya bahwa itu karena kita mengikut, ya, pengikut Paulus katanya, ya. Sama seperti yang dikatakan Ustadz ini di dalam video tersebut, ya. Dia mengatakan di dalam video tersebut, kalau ada yang melihat, ya, bahwa kita ini adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, ya, tapi tidak apa-apa, ya, tidak jadi masalah bagi kita, ya. Mari kita berdoa, ya, mari kita lah saling mengampuni. Nah, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan sedikit firman Tuhan kepada kita, ya, seperti judulnya tadi, bahwa apa hukumnya seorang yang murtad dari agama Kristen masuk ke agama yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara garis besar bahwa kemurtadan dalam kekristenan mengacu pada penolakan kekristenan oleh seorang yang sebelumnya adalah seorang pengikut Kristus, atau bisa disebutkan juga bahwa murtad adalah melepaskan iman Kristen dari melepas iman Kristen demi sebuah nafsu atau keinginan atau kepuasan, ambisi, dan kekuasaan duniawi yang dianggap tidak setia mengikut perjuangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa hukuman kepada kita yang meninggalkan iman Kristen? Yang pertama adalah murtad akan membuat Allah marah. Murtad akan membuat Tuhan kita marah. Kita bisa lihat di surat Yeremia pasal 2 ayat yang ke-19. Dikatakan di situ bahwa kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahatnya dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita murtad dan meninggalkan iman kekristenan, ya, di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan kita sedih dan marah, ya, karena kita tidak takut, ya, kita tidak takut kepada Dia, ya, kita ya tidak ada takutnya lagi kepada Tuhan, dan itu akan membuat diri kita tersiksa. Ya, karena apa? Ya, karena Allah sudah memberikan kita karunia yang sangat besar melalui janji penebusan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tetapi kita membuang tiket itu, ya, dan memilih untuk, ya, memuji Allah yang lain. Nah, kawan-kawan semuanya, apalagi yang menjadi, ya, hukuman bagi kita yang murtad, ya, yang pindah agama, adalah yang kedua adalah orang yang tetap murtad tidak akan diampuni. Di surat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak mengakui bahwa Tuhan kita Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tentunya kita tidak akan mendapat anugerah berupa penebusan dosa, ya, dan kita akan mati dalam dosa kita sendiri. Karena menghujat Roh Kudus sama dengan menghujat Allah. Menyangkal Roh Kudus sama dengan menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kepada saudara yang sudah terlanjur, yang sudah jadi mualaf, ya, dalam iman Kristen, ya, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa engkau tidak akan diampuni, ya. Engkau akan mati dalam dosamu ketika Anda tidak, ya, kembali ke jalan yang benar. Tapi ketika Anda kembali ke dalam jalan yang benar, kembali ke iman Anda sebelumnya, ingat, Tuhan katakan Allah itu dan setia. Dia adalah Allah yang maha pengampun. Jadi kepada saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kepada terkhusus ini kepada paman saya yang sedang mualaf sekarang, yang sudah beralih keyakinan untuk segera kembali ke jalan yang benar, ya. Jangan asal ditelan informasi atau ajaran-ajaran yang tidak Anda pahami, ya, lalu Anda dengan cepat mengambil keputusan untuk memilih ajaran tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kiranya iman kita tetap kuat dan tetap kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.